Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, saudara sekalian rahimakumullah, pagi ini kita kembali berkumpul di majelis yang mulia. Ini adalah karunia dari Allah, karena tidak setiap kita mendapat kesempatan dan kemampuan seperti ini. Maka oleh karena itu yang wajib kita syukuri adalah kemampuan melaksanakan ibadah, selain syukur terhadap nikmat-nikmat yang lainnya, karena inilah nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para zuriyah dan para pengamal sunnahnya hingga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi ini kita akan kembali membahas tentang ilmu fikih, yakni ilmu yang berkaitan dengan syariat secara zahir, di mana kita sudah sampai ke bab sholat jamak dan sholat qashar, dan lebih tepatnya lagi adalah kita sudah sampai kepada syarat-syarat jamak takdim dan syarat-syarat jamak takhir. Bapak dan saudara sekalian rahimakumullah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa sholat jamak dan sholat qashar adalah sesuatu yang berbeda. Sholat jamak sendiri, sholat qashar juga sendiri. Artinya sholat jamak boleh diqashar, sholat jamak juga boleh tidak diqashar. Atau sebaliknya, sholat qashar boleh dijamak, sholat qashar juga boleh tidak dijamak. Ya. Nah, selain itu, bahwa sholat jamak dan sholat qashar itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak wajib dikerjakan. Artinya boleh dikerjakan, boleh tidak, begitu. Tergantung kesiapan mental kita dan kelayakan kita memahami untuk mengerjakannya atau tidak. Tetapi ini adalah sebuah ilmu, dan ilmu itu tidak akan mungkin bisa tahan lama dalam benak kita kalau tidak diamalkan. Maka yang sering mengamalkan itu lebih paham daripada yang tidak sering mengamalkan. Nah, di sini bahwa setiap perbuatan yang berkaitan dengan amaliyah ibadah itu ada keterkaitannya dengan syarat dan rukun ibadah. Kalau di dalam wudu ada syarat dan rukun wudu atau fardu wudu. Dalam sholat juga ada syarat dan rukun sholat. Di dalam sholat jamak takdim dan jamak takhir juga demikian. Ada syarat jamak takdim, ada syarat jamak takhir. Nah, syarat jamak takdim diantaranya adalah kalau kita mau mengerjakan sholat jamak takdim itu harus berurutan. Urutan apanya? Ya jenis sholatnya. Kalau begitu wajib zuhur dulu. Kalau mau mengerjakan zuhur dan asar. Kalau mau maghrib dan isya berarti wajib maghrib dulu. Kalau sholatnya jamak takdim. Jamak takdim itu jamak menggabungkan dua sholat yang dikerjakan di awal waktu sholat. Di awal waktu sholat, maksudnya di awal sholat di waktu sholat pertama. Nah, jamak takhir adalah menggabungkan dua sholat yang dikerjakan di waktu kedua dari dua sholat itu. Maka kalau maghrib dengan isya, kalau mau di jamak takdim, syaratnya harus maghrib dulu. Beda dengan jamak takhir, Pak. Jamak takhir tidak wajib berurutan maghrib dulu, tapi boleh isya dulu, ya. Nah,
Itulah apa namanya syarat yang pertama dari sholat jamak takdim. Yang kedua, niat menjamak ketika takbiratul ihram. Ini menurut mazhab Syafi'i. Artinya saat kita takbiratul ihram itu ketika kita mengangkat kedua tangan dan mengucapkan Allahu Akbar. Nah, di antara A dan bar itu kita di dalam hati niat, saya niat menjamak sholat maghrib dan isya. Saya niat menjamak sholat duhur dan asar, begitu ya. Adanya dalam atau saat takbiratul ihram. Sungguh pun demikian, memang ada di antara kalangan ulama mazhab Syafi'i yang tidak perlu atau tidak memandang perlu niat menjamak saat sholat. Cukup kita ucapkan niat dalam hati, saya niat sholat duhur, saya niat sholat asar, begitu. Karena jamak itu dengan sendirinya, apabila kita tidak ada hal-hal yang menjadi penghalang, maksudnya penghalang itu penggabung dua perbuatan sholat, maka itu otomatis sudah disebut jamak. Misal duhur dan asar mau dikerjakan di waktu duhur, lalu setelah duhur selesai bangun lagi untuk mengerjakan sholat asar tanpa zikir, tanpa ngobrol, tanpa jeda waktu yang lama, itu namanya sudah otomatis menjamak. Sehingga niat jamak itu tidak perlu, kata Imam Muzani, ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Cukup atau hanya wajibnya adalah niat sholat duhur saja dan niat sholat asar. Ya, jadi kalau begitu bagi orang yang kesulitan mengucapkan niat dalam hati, ya udah nggak usah bingung-bingung, karena ada ulama yang membolehkan tidak niat jamak. Ya, yaitu masih dari kalangan mazhab Syafi'i, yaitu Imam Muzani dan yang lainnya. Kemudian syarat berikutnya, syarat jamak takdim adalah mualah. Apa itu mualah? Mualah itu kalau orang Jawa sih nuli-nuli. Nuli-nuli itu berurutan, sambung menyambung. Sholat yang pertama dengan sholat yang kedua tidak terpisah oleh sesuatu perkataan atau sesuatu perbuatan yang dianggap panjang atau lama. Tidak boleh, karena nanti udah terpisah, namanya bukan jamak lagi ya. Kemudian yang keempatnya, sholat jamak itu syaratnya adalah dawam safar. Dawam safar itu sepanjang perjalanan, artinya di dalam perjalanan, bukan di luar perjalanan atau sudah sampai ke ujung perjalanan. Itu namanya bukan dawam safar, itu namanya belum mulai safar atau sudah selesai safar. Sehingga kalau begitu, apabila kita mau jalan dari Jakarta ke Cirebon ya, atau dari Ciracas ke Gunung Jati misalnya, maka sebelum sampai ke Gunung Jati itu masih disebut safar. Sudah lewat dari Ciracas itu sudah disebut safar ya. Kemudian yang terakhir dari syarat jamak takdim adalah waktu sholat pertama belum habis sampai selesainya sholat kedua. Kalau sholat pertama itu misalnya duhur sampai waktu habisnya jam 3 ya, maka mau mengerjakan jamak takdim bukan di saat waktu duhur habis lewat dari jam 3 Pak. Karena kalau begitu itu sudah masuk waktu asar namanya ya. Sudah masuk waktu asar, berarti kalau disengaja maka niatnya jamak takhir. Wah, kayaknya agak keburu deh, ini mau masuk waktu asar, saya niat jamak takhir saja. Nah begitu, karena apa disebutnya, pernik-perniknya banyak, apalagi ibu-ibu ya. Satu misalnya pipis dulu, pipisnya ngantri ya, sudah tahu waktu asar mau tiba atau waktu duhur mau habis, kita pertimbangkan. Pernik-perniknya tadi itu membutuhkan waktu 10 menit. Nah maka saat itu
kita niat saja jamak takhir. Niat jamak takhir. Kalau memang mau mengerjakan jamak takdim di waktu zuhur tidak akan keburu, waktunya tidak akan cukup. Karena tadi pernik-perniknya ada pipis dulu, ada misalnya nyari tempat yang nyaman dulu, ya. Kemudian ya macam-macam lah, ada lapar dulu barangkali, ya, haus dulu. Nah, itu akan menyita waktu, menghabiskan waktu yang pertama. Nah, yang kedua adalah syarat jamak takhir. Sekali lagi, jamak takhir adalah mengerjakan sholat di waktu yang kedua. Menggabungkan pekerjaan dua sholat di waktu yang kedua atau waktu yang terakhir. Syaratnya hanya dua. Kalau tadi kan ada 5 syaratnya. Jamak takdim syaratnya 5. Yang jamak takhir syaratnya 2. Syarat sahnya. Yang pertama niat, ya, yaitu merencanakan jamak takhir pada waktu sholat pertama, yang waktu tersebut cukup untuk mendirikan sholat. Apabila mengakhirkan sholat tanpa direncanakan sebelumnya hingga habis waktu sholat pertama, maka berdosa dan jadilah sholat pertama sebagai sholat qadha. Contohnya tadi, waktu zuhur masih ada, ya, tapi kita belum mengerjakan sholat jamak. Lah, ntar juga sampai di tempat transit, kalau di kereta ya di stasiun, kalau di mobil misalnya terminal, nanti juga sampai terminal waktu zuhur masih ada, kita kerjakan di terminal saja gitu misalnya, ya. Nah, apabila kita bisa memastikan sholat bisa dikerjakan di waktu zuhur, ya niatnya saat sholat, Pak. Tapi kalau kita meyakini bahwa sholat yang akan dikerjakan tidak cukup waktunya di waktu zuhur, kita meyakini nih 10 menit lagi waktu zuhur habis, kayaknya nggak mungkin kita kekejar sholat jamak takdim. Nah, niatnya itu kalau mau mengerjakan jamak takhir harus di saat itu, Pak. Saat zuhur masih ada. Jangan sampai begini. Ya, waktu zuhur habis sudah asar, kita jamak takhir saja deh. Nah, itu namanya tidak meniatkan mengerjakan sholat jamak takhir di waktu zuhur, ya, atau di waktu pertama. Jadi nggak sah. Sehingga kata para ulama, nanti hukumnya sholat yang dikerjakan di waktu asar karena tidak sengaja niat jamak takhir di waktu pertama, itu hukumnya berdosa, maksiat, dan jatuhlah sholat yang pertama menjadi sholat qadha. Sholat qadha itu maksudnya sholat bayar keterlambatan, bayar hutang, itu namanya qadha. Ya, jadi kalau mau jamak takhir sekali lagi harus niat saat waktu pertama masih ada, waktu zuhur masih ada, atau waktu maghrib masih ada. Jangan sampai kelewat waktu maghribnya. Jadi harus niat di sana. Yang keduanya dawam safar, sama dengan jamak takdim, ya. Jadi hanya 2 saja. Kalau di jamak takhir ada mualah itu berurutan. Kalau di jamak takhir tidak harus berurutan. Boleh asar dulu, boleh zuhur dulu, boleh isya dulu, boleh maghrib dulu. Nah, kalau jamak takhir, ya. Bukan mualah tadi kalimatnya, tertib, ya, tidak harus tertib. Nah, berikutnya jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan membahas tentang sholat jamak ketika hujan. Karena sholat jamak itu bukan hanya saat bepergian, tetapi para sahabat melihat Nabi itu saat hujan juga boleh menjamak sholat. Nah, tapi hujannya hujan seperti apa dan kondisinya bagaimana? Nah, itu yang perlu kita ketahui dari sholat jamak ketika hujan ini. Nah, oleh karena itu, bagi yang tidak bepergian boleh menjamak sholat zuhur atau Jumat dengan asar
maghrib dengan isya saat hujan lebat yang dapat membasahi pakaian serta menyebabkan sulitnya perjalanan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Berarti kalau begitu sholatnya di mana? Sholatnya di mana tuh Pak? Di masjid apa di rumah? Nah kita lihat ya nanti ya. Saya ulang. Bagi yang tidak bepergian boleh menjamak sholat zuhur atau Jumat dengan asar, maghrib dengan isya saat hujan lebat yang dapat membasahi pakaian serta menyebabkan sulitnya perjalanan menuju ke rumah, maksudnya begitu. Berarti di masjid ya. Apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Terpenuhinya syarat-syarat jamak takdim. Berarti kalau begitu, kalau jamaknya di awal harus berurutan dan harus sambung menyambung dan harus dikerjakan di waktu pertama, bukan di waktu kedua. Ya, karena tidak ada jamak takhir di saat ini, di saat hujan, Mbak. Adanya hanya jamak takdim, makanya syaratnya harus di waktu pertama. Yang keduanya, hujan harus terjadi pada permulaan sholat pertama dan permulaan sholat kedua, artinya suhu hujannya berlangsung sampai lebih melewati waktu asar. Nah kita kalau begitu bisa memperkirakan, harus bisa memperkirakan, dan saat itu sudah lama kita menanti redanya hujan. Sehingga hujan harus terjadi pada permulaan sholat pertama dan permulaan sholat kedua, juga pada waktu salam sholat pertama, sekalipun selain pada 3 waktu tersebut tidak terjadi hujan. Nah, berarti kalau begitu Pak, sholat duhurnya ini agak apa namanya disebutnya agak molor, ya, agak molor dari waktu yang awal, agak lambat karena mungkin ini nunggu hujan nggak reda-reda gitu. Yang ketiganya, sholat kedua harus dilakukan dengan berjamaah di masjid atau tempat sholat lainnya, bukan di rumah sendiri. Jadi sholatnya di masjid. Berarti kita pengen pulang aslinya Pak, pengen pulang misalnya karena lapar, karena pengen hajat lain, tapi mau keluar nggak bawa payung. Tapi bagaimana sudah sholat zuhur berlalu? Yaitu kalau begitu nggak bisa dijamak. Namanya jamak itu harus berurutan, tidak ada yang memisah antara dua sholat dengan kata-kata atau dengan perbuatan yang lain. Ya, harus sambung menyambung. Jadi diulang, syarat berikutnya adalah sholat kedua harus dilakukan dengan berjamaah di masjid atau tempat sholat lainnya, bukan di rumah sendiri. Apabila sholat didirikan di masjid seorang diri atau berjamaah di rumah atau di masjid yang dekat dengan pintu rumahnya, maka tidak boleh menjamak karena tidak didapatinya kesulitan. Di bang rumahnya di situ Bang, tinggal melangkah doang, itu enggak boleh kita menjamak sholat, walaupun alasannya hujan boleh kok. Nah lihat, hujan boleh itu kondisi rumahnya atau posisi rumahnya jauh tidak dengan masjid. Kalau bisa dengan 1-2 langkah karena berdampingan dengan masjid, maka hal itu tidak menyebabkan diperbolehkannya sholat jamaah. Yang diperbolehkan sholat jamaah itu bila nanti kita sampai rumah basah-basahan, ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Hakim dan Syafi'i dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adz-dzuhra wal 'asra jami'an." Nabi salat maghrib dan isya di jama', zuhur dan asar di jama'. Wal maghrib wal isya jami'an. Nabi juga menjama' maghrib dan isya. Fi ghairi khaufin wala safarin. Tidak sedang safar, tidak juga sedang dalam ketakutan atau perang.
Qala Malik, berkata Imam Malik, ara zalika kana fi mathar. Aku berpendapat, aku melihat bahwa apa yang dialami Nabi saat itu adalah sedang hujan. Ini hadisnya ya. Kemudian juga ada hadis riwayat Imam Malik dari Nafi radhiyallahu an, beliau berkata, kana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma idza jama'al umara bainal maghrib wal isya fil matar jama'a mahum. Bahwa sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an apabila umara menjamak maghrib dengan isya, umara atau pemerintah, pada waktu hujan beliau turut menjamak bersama mereka. Nah, ini hadis atau dalil yang membolehkan sholat jamak bukan saat bepergian, bukan juga saat ketakutan seperti perang. Nah, sholat jamak seperti ini Pak tidak bisa dikosor, tidak boleh dikosor, hanya di jamak saja. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, selanjutnya karena ini berkaitan dengan safar, maka kita perlu juga meninjau atau melihat bagaimana adab safar bagi orang Islam sehingga perjalanannya membawa berkah. Tidak sekedar safar, tapi bagaimana supaya safarnya itu bernilai ibadah. Maka perlu diperhatikan apa saja adab-adabnya. Ya. Nah, ini agar kita tidak sia-sia dalam beramal, Pak. Tujuannya umroh, tapi sepanjang perjalanan umroh tidak bernilai ibadah, sayang. Maka bagaimana supaya dalam perjalanan bernilai ibadah juga? Karena bagi orang Islam, niat itu Pak, ada sebuah hadis lebih baik dari amalnya. Niatnya orang Islam itu lebih utama daripada amalnya. Maksudnya bukan cukup niat tidak usah beramal, bukan, tapi pertimbangkan niat saat beramal, karena niat itu adalah penting walaupun itu tidak sampai kepada dikerjakan. Ya, misalnya Bapak sudah niat ngaji dari rumah, tiba-tiba tetangga minta tolong, akhirnya Bapak nolongin tetangga. Nah, karena sudah niat, itu sudah dihitung ngaji. Itulah hebatnya umat Nabi Muhammad SAW. Jadi double pahalanya, ngajinya dapat, pahala nolong tetangganya juga dapat, karena sudah niat ngaji. Maka untuk itu perlu diperhatikan adab-adabnya. Yang pertama adalah bermusyawarah dengan alim ulama. Kalau kita memang merasa diri kita tidak paham dengan safar, ya, atau dengan orang yang memiliki pengetahuan atau pengalaman yang lebih dibanding sesuatu yang menjadi tujuan perjalanan. Maaf, orang itu adalah orang yang tahu seluk-beluk perjalanan. Ya berarti kalau begitu bukan hanya Nabi, Pak. Maaf, bukan hanya ulama, tapi juga ahli dalam perjalanan. Supir bisa kita tanya, Pak, kalau mau ke Bandung kira-kira bagusnya lewat mana ya? Nah, itu namanya musyawarah dengan ahli ya di bidangnya, di bidang perjalanan. Kalau dengan ulama, kalau ke Bandung boleh nggak dijamak Pak Kiai? Misalnya begitu, itu namanya bermusyawarah. Nah, kalau kita naik kereta dengan naik mobil, utama mana? Misalnya bis dengan kereta dan seterusnya, itu namanya musyawarah. Jadi jangan asal berangkat saja, karena nanti akan ada problem yang kita tidak bisa mengetahui bagaimana cara mengatasinya. Yang kedua, kalau bisa usahakan istikharah dulu malamnya. Walaupun istikharah boleh juga Pak di siang hari dikerjakan, tapi utamanya istikharah itu dikerjakan di malam hari sebelum tidur. Itu adab, termasuknya adab safar. Yang ketiganya, mempersiapkan bekal yang halal, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan selama perjalanan sampai kembali. Ya kalau kita sih bukan makanan ya, kalau zaman dulu makanan, karena tidak ada ATM, tidak ada mesin ATM, tidak ada warteg.
Jadi kadang bekal makanannya itu banyak ya, korma terutama. Yang kalau orang dulu kita nasi aking, Pak. Kalau orang mau pergi haji tuh masaknya banyak di sini, dijemurin, terus sampai sana tinggal panasin. Sekarang nggak musim begitu ya. Cukup uang saja yang banyak nih kalau mau perjalanan. Jangan repotin orang lain. Kalau nggak cukup perjalanannya ikut orang lain, lebih baik yang menunda nanti saja. Masa mau ziarah nggak punya bekal lah. Nanti ngerepotin yang lain. Ya, bekal yang cukup. Adapun kalau orang lain menraktir ya itu namanya hak mereka. Nah, tapi kita jangan bergantung kepada orang lain. Misalnya lah kita dengan siapa yang orang itu dianggap kaya, dah tenang, ada Pak ini kaya. Nah itu namanya bergantung. Cukup kita bekal untuk kita sendiri saja. Yang keempatnya apabila bepergian ya, dan kepergiannya untuk tujuan ibadah seperti pergi haji, umroh, jihad dan sebagainya, hendaknya bertaubat terlebih dahulu. Mohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan perbuatan yang dibenci, yang tidak disukainya. Meninggalkan perbuatan zalim, melunasi hutang, atau mewakilkan pelunasannya kepada saudara-saudara kita, anak kita, atau siapapun yang kita percaya padanya, dan mengembalikan titipan, serta memohon maaf atas segala kehilapan. Dan tidak kalah pentingnya juga berwasiat, ya, berwasiat dengan menulis atau dengan kalimat langsung kepada keluarga. Wasiat itu misalnya apabila nanti Bapak tidak kembali karena takdir, maka Bapak minta ya sebagian harta untuk mushola, yaitu tidak lebih dari 1/3 misalnya. Nah, seperti itu namanya wasiat. Ya, itu disunahkan Pak saat mau safar. Makanya kalau wanita, misalnya begini wanita, bukan mendoakan Pak, jangan takut. Kadang kita nih banyak kan takut. Nah kalau ibu nggak kembali, nah itu katanya doa. Bukan, ini untuk mengamalkan agama ya. Ingat hutang Bapak kredit motor ini sekian, nah gitu diterangkan. Kalau wanita, mama punya hutang ini, Pak puasa belum dikodok. Nah itu wasiat tuh namanya Pak. Tolong nanti kalau misalnya mama tidak kembali, bayari oleh kamu ya untuk puasa mama. Nah itu namanya wasiat. Ya. Nah itu penting. Jangan takut itu dianggap sebuah doa. Nanti anaknya ikut-ikutan lagi ngomelin kita. Mama ada aja kalau begitu. Berarti mama pengen mati. Nah itu nggak begitu. Ya. Jadi sekali lagi kita perlu bertobat. Bertobat tuh ada hak Allah, ada hak adami, hak ilahi dan hak adami. Kalau kepada Allah mudah, cukup istighfar, cukup minta ampun langsung pada Allah, tidak pakai wasilah. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku selama ini, ibadahnya kurang benar, masih suka lalai saat sholat. Kalau zikir juga keburu-buru, ya Allah, maafkan saya mau berangkat haji, tolong penuhi hati saya dengan iman dan Islam ya Allah, agar saya bisa khusyuk ibadah di sana dan seterusnya. Itu namanya minta ampun. Tidak harus dengan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Boleh dengan kalimat istighfar, tapi yang terpenting adalah hatinya nyambung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila dosanya dengan manusia, maka wajib menyampaikan kesalahannya kepada manusia tersebut. Kepada tetangga, kepada teman misalnya, Pak, Bu, saya ingat, mungkin Ibu lupa, gitu. Saya masih ingat tapi Bu, mangga Ibu jatuh saya ambil, misalnya begitu. Atau apalagi contohnya, ya yang kira-kira salahnya dengan tetangga, dengan orang, dengan sahabat, itu harus langsung minta maaf pada orang yang bersangkutan.
misalnya anaknya pernah disakiti, ya, atau pernah difitnah, atau pernah diminta sesuatunya tanpa seizin orang pemiliknya, maka itu harus disampaikan secara langsung. Maka oleh karena itu datangi satu persatu orang yang kita pernah bersalah kepadanya. Kalau tidak mampu mendatangi satu persatu, maka boleh mereka undang, lalu kita sampaikan di tempat kita. Sebelum pulang dikasih makan, pulangnya dikasih berkat. Itulah yang kemudian menjadi budaya kita yang disebut walimatus safar. Nggak ada apa di zaman nabinya, nggak ada seperti itu. Makanya jangan heran juga apabila ada di antara kita orang Islam yang tidak menyunahkan, bahkan menganggap bid'ah walimatus safar. Karena yang dia lihat adalah walimatus safar itu pesta akan keberangkatan umroh atau haji. Tapi kalau kita melihat walimatus safar itu adalah ajang atau sarana untuk meminta maaf kepada tetangga dan kerabat serta teman-teman kita. Kalau itu tujuannya, insya Allah menjadi nilai ibadah, ya. Kemudian berikutnya, biar kita dapat berkah dalam safar, yaitu mohon izin dan ridho serta doa restu dari orang-orang yang wajib ditaati perintahnya. Orang tua, kalau istri ya ke suami, kalau anak kepada orang tua, kalau murid kepada guru, guru kita ya kiai, ya kalau guru agama. Minta restu, minta doa. Itu penting Pak untuk kemudahan ibadah, apalagi haji. Ditambah kalau menganggap penting ijazah. Ijazah itu minta amalan bagaimana supaya bisa mudah mengerjakan ibadah di sana. Misal mencium hajar aswad itu perkara yang susah Pak. Tidak semua orang bisa umroh, bisa mencium hajar aswad, apalagi haji. Nah itu penting, minta petunjuk, doa, amalan dari guru kita. Saya pernah mengalami kemudahan untuk hal ini, untuk mencium hajar aswad ini, karena diantaranya adalah karena minta doa dari guru. Amalannya dikasih, dibaca ini sekian kali, lalu saat itu setelah baca kamu berdoa, ya Allah sampaikan saya ke tempat hajar aswad dan kemampuan untuk menciumnya dan kemudahan untuk keluarnya. Setelah baca amalan-amalan tersebut, lalu saya praktekkan, itu ternyata iya mudah maksudnya. Yang kedua kalinya maksudnya saya coba lagi bisa di saat umroh yang satu waktu itu Pak. Kemudian penasaran ketika saya berangkat haji di tahun 2017, saya pun mengamalkan itu lagi dan ternyata bisa. Padahal waktu haji itu adalah waktu yang sangat sulit untuk mencium hajar aswad. Nah itu pentingnya kita minta petunjuk, minta doa atau minta amalan pada guru-guru yang dianggap soleh, ya, yang kita percaya mereka adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apabila kepergiannya untuk tujuan haji dan atau umroh, maka wajib mempelajari manasik haji dulu. Jangan asal berangkat saja. Kalau umroh ya manasik umroh. Karena kalau tidak mempelajari dulu, nanti di sana hanya hanya ikut-ikutan. Iya, hanya ikut-ikutan itu tidak nikmat Pak. Tidak tahu pelanggaran, akhirnya terjadi pelanggaran dan wajib bayar dam. Saya pernah punya teman berangkat haji itu, waktu itu belum masuk ke amaliyah haji, tapi sudah boleh umroh. Ya, ketika jalan-jalan ke Jeddah, lalu dari Jeddah menuju Mekah itu kan sudah termasuk mikot, melewati mikot. Maka bagi yang mau umroh, silahkan niat di mikot sebelum nyampe ke tanah haram.
Niat kemudian kita itu bersama-sama di bis, nawaitul umrah wa ahramtu biha, dan seterusnya. Begitu sampai sampai tujuan di hotel atau di maktab, malam jam 11:30, lalu kita tawarkan mau langsung tawaf atau mau istirahat dulu. Kalau mau langsung tawaf ayo, kalau mau istirahat dulu silahkan, nanti tawafnya pagi jam 2 atau subuh. Mereka sepakat istirahat dulu di hotel. Dalam peristirahatannya itu kan berarti masih dalam masa niat. Kalau masih dalam masa niat berarti tidak boleh melakukan pelanggaran umroh. Misal menggunting kuku, mencabut rambut, ya, berminyak wangi, termasuk berpakaian yang berjahit bagi laki-laki. Nggak tahan dia, Pak. Nggak tahannya apa? Gak betah saya tidur kalau nggak pakai celana, katanya. Ini pakai celana tidurnya, padahal itu pelanggaran. Ya mau tidak mau kita sampaikan, Pak, Bapak melanggar, wajib bayar dam. Bukan hanya haji, Pak, umroh tuh termasuk pelanggaran juga. Ketika tadi diantaranya termasuk berminyak wangi atau berpakaian yang berjahit dilakukan, itu masuk ke dalam pelanggaran. Maka oleh karena itu, sebaiknya siapapun kita apabila mau melakukan perjalanan, pelajari dulu tujuan perjalanannya, termasuk ziarah. Misal nih ziarah, apalagi sekarang mudah sekali, Pak. Apa namanya, googling, searching. Ziarah ke siapa misalnya? Ke Syekh Syarif Hidayatullah misalnya. Dipelajari beliau itu siapa? Oh, ternyata beliau itu cucunya Prabu Siliwangi. Beliau itu lahir di Mesir ketika anaknya Prabu Siliwangi pergi haji, bertemu calon suaminya di sana, dibawa ke Mesir dan sampai melahirkan beliau. Dan dakwah di Cirebon atau di Nusantara dengan praktek-praktek atau dengan strategi-strategi dakwah yang demikian, sehingga ketika ziarah itu terbayang bahwa beliau adalah orang soleh, waliullah yang dekat dengan Allah, dan doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian nanti ziarahnya akan terasa, tidak ikut-ikutan, tapi merasakan kehadiran beliau, ya, merasakan kita bisa koneksi dengan beliau, sehingga beliau nanti bisa menjadi wasilah menambah doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah termasuk lagi kepada adab safar, yaitu mencari teman perjalanan. Jangan sendirian, kalau sendirian berbahaya, apalagi wanita. Kalau mau ziarah minimal berdua, kalau mau umroh juga minimal berdua. Jadi harus ada teman, Pak. Itu yang terbaik. Dan tidak harus teman dari satu desa, yang penting ada teman berangkat, itu namanya teman. Dan apabila temannya itu adalah banyak, ya, lebih dari 2, itu disunahkan mengangkat salah satu di antara mereka menjadi ketua perjalanan. Kalau di istilah haji atau umrah ada karom, ketua rombongan, ada karu, ketua regu. Nah, itu istilah di kita saja, nggak tahu di daerah lain apa namanya. Nah, itu memang sunnah. Sehingga apabila ada dilema dalam perjalanan, itu seorang ketua menjadi rujukan untuk memutuskan dilema itu dalam perjalanan itu. Makanya kata Nabi begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja salasatun fi safar. Ketika ada 3 orang keluar untuk bepergian, fal yu'ammiru ahadahum, maka angkatlah amir oleh kalian salah satu di antara mereka. Nah, Amirul Hajj kalau secara keseluruhan dari jamaah haji Indonesia disebutnya Amirul Hajj, yaitu Menteri Agama. Ya. Kalau per kloternya ya ada juga namanya ketua kloter. Jadi kloter itu ada berapa rombongan, maka ketua kloter membawahi beberapa karom. Dari karom itu ada ketua regu, maka membawahi karu dan seterusnya.
Nah, kemudian bagi yang pergi haji, sekalipun secara syar'i tidak dilarang, seyogianya tidak sambil mencari karunia duniawi. Sebaiknya tidak sambil dagang bagi yang pergi haji. Sebaiknya tidak sambil jualan, tidak sambil bisnis. Tapi kalaupun memang hal itu terpaksa, ya maka dibolehkan, boleh-boleh saja sambil haji sambil dagang, sambil bisnis, bawa rokok yang banyak dari sini misalnya di sana jual, ya. Atau bawa gunting apa namanya, alat cukur karena waktu tahallul itu lumayan tuh Pak, satu kepala 10 real, udah sama saya aja 5 real misalnya gitu ya. Jadi kalau ada 10 kan lumayan 50 real. Atau bapak yang menjadi tukang pijet, ya udah keliling aja, itu dibutuhkan tuh Pak di sana. Mau pijet nggak? Sekian gitu. Itu boleh. Tapi sebaiknya sekali lagi khusus ibadah, karena dengan demikian nanti ibadahnya bisa khusus. Kemudian berikutnya adalah berpamitan kepada keluarga, saudara, sanak famili, tetangga dan sahabat, serta meminta doa. Ya, sebagaimana Rasulullah kata Nabi, "Idza arada ahadukum safaran falyuwaddi' ikhwanah fa innallaha ta'ala ja'ilun fi du'aihim khairan." Apabila seseorang dari kamu hendak bepergian, maka hendaknya berpamitan kepada saudara-saudaranya. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan kebaikan pada doa mereka. Jadi penting, jangan kita mentang-mentang ulama, mentang-mentang ustadz, mentang-mentang perasaan pernah paham agama, apalagi yang tidak selevel itu. Level ustadz, level kiai pun dianjurkan untuk berpamitan dan minta doa kepada orang-orang yang menjadi teman dekat atau hubungan baik kita dengan mereka. Apakah guru, apakah tetangga, ataukah teman dan lain-lain. Jangan nyelonong sendiri aja mau haji. Dia kemana? Haji Pak? Ya Allah, nggak bilang-bilang haji. Nggak ada kabarnya, main nyelonong aja haji. Sayang gitu Pak. Karena mungkin dia sekali lagi beranggapan nggak ada dalilnya walimatus safar. Itu doang Pak, padahal. Kenapa harus itu dalilnya? Dalilnya cari yang lain. Kita disunahkan berpamitan, itu menjadi dalil. Kita disunahkan minta doa, itu menjadi dalil. Kita disunahkan taubat, minta maaf, itu menjadi dalil. Kalau diramu, namanya kita orang cerdas, diramu biar praktis, undang orang, sebelumnya baca zikir dulu, mungkin ada tausiah menambah ilmu, bekal takwa dan lain-lain. Disitulah kemudian sahibul bait atau tuan rumah atau sahibul hajat menyampaikan maksud tujuannya, minta maaf, minta doa, minta nasihat, nitip harta dan keluarga dan lain-lain. Itu yang terbaik. Dan kemudian apabila sudah siap menempuh perjalanan, disunahkan sholat sunnah safar. Ya sholat sunnah safar itu bisa Pak di rumah bisa. Kalau sholat sunnah ya. Suratnya biasa, surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Dan apabila sudah selesai kita sholat safar, disunahkan sebelum menuju ke kendaraan, ke mobil, kita baca surat-surat tertentu. Di antaranya adalah surat Al-Quraisy, ila bi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaib, dan seterusnya. Baca doa yang misalnya bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Nah, itu adalah bagian dari kesunahan-kesunahan dan adab-adab safar. Kemudian kalau yang pengen banyak lagi hafalan doanya, silahkan dipelajari sebelum berangkat safar. Nah, kayak sekarang nih haji, nanti bulan apa? Juli atau bulan apa haji? Juni. Nah, dari mulai sekarang yang sudah daftar nih dihafal doa-doanya, Pak. Dihafal biar tidak membaca saat ibadah.
Dah ada ini Pak, ada bimbingannya ini, kita ibadah sambil baca, kurang sedep, kurang nikmat, kurang khusyuk kalau begitu. Jadi kalau yang khusyuk itu dihafal, lalu praktekkan di sana. Kalau kira-kira masih lupa-lupa ya bawa bukunya atau dengarkan orang lain. Diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dan Ibnu Adi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yurid safaron. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghendaki safar illa qala hina yanhadu min julusihim, kecuali beliau membaca sebelum bangkitnya beliau dari duduknya. Allahumma ilaika tawajjahtu wa bika ahtasamtu, Allahumma kfini ma hammani wa ma la ahtamulah, Allahumma zawidni taqwa wa firli dzambi wa wajjihni lil khair ainama tawajjahtu. Itu doa sebelum safar. Kemudian ada juga doa Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udalla au azilla au uzalla au uzima au uzlama au ajhala au izhala alai. Dan berikutnya lagi sebagai adab safar adalah ketika keluar rumah memanjatkan doa yang tadi di awal saya sampaikan, yaitu bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Apabila naik kendaraan, maka doanya subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan seterusnya. Ada Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanaka inni dzalamtu nafsi waghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, dan seterusnya. Nah, itulah beberapa keterangan. Kalau mau lengkapnya, karena ini tidak bisa dihafal saat ini ya, maka perlu kita cari dan kita tulis lalu kita hafalkan untuk kesempurnaan adab safar kita, apalagi safarnya adalah safar haji dan atau umroh. Yang terakhir sebagai adab safar kita adalah tidak membebani kendaraan, ya, tidak membebani kendaraan. Apalagi kendaraannya zaman dulu adalah hewan, kalau sekarang kan mobil. Ya, jangan overload, ya. Jangan membuat was-was. Nanti kalau kebanyakan penumpang nanti bisa pecah bannya, dan itu sudah logis menurut akal kita. Ya, itu saja barangkali. Oh ya, tambahan, sebaiknya selama dalam perjalanan kita dalam keadaan suci, berwudu. Jangan sampai ketika datang waktu sholat kita kesulitan mengerjakan sholat, atau paling tidak kita ragu mengerjakannya. Seperti sholat di kendaraan, ya, itu bagi sholat sunnah itu tidak harus turun dari kendaraan. Di kendaraan bisa dikerjakan. Ya. Kemudian apabila sholat wajib, ya turun Pak dari kendaraan kalau bisa turun. Kalau nggak bisa turun, karena tidak ada contohnya dari Nabi sholat wajib di kendaraan, maka sebagian ulama kita menundanya sampai di tempat tujuan, kemudian sholat di sana menjadi sholat qadha. Tapi bagi orang yang memahami tidak mengapa sholat fardu di kendaraan, maka mereka sholat fardu di kendaraan, yaitu menghadap kemana saja dengan gerakan sesuai dengan kemampuan. Kalau sudah sampai tempat tujuan, kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq sampai 3 kali. Karena dengan memanjatkan doa atau zikir seperti itu, kita akan diselamatkan oleh Allah dari hal-hal yang membahayakan fisik dan agama serta harta kita. Baik, itu saja jamaah sekalian rahimakumullah. Berarti kalau begitu fikih buku 1 sudah selesai. Sudah selesai Pak, tinggal fikih buku 2. Ada, fikih buku 2-nya ada. Kalau pertemuan yang akan datang sudah mulai, dan bagi Bapak dan Ibu serta saudara ingin memiliki buku ini, silakan tinggal
Dicatat saja berapa butuhnya, nanti saya bawakan. Buku 2 itu diantaranya menjelaskan tentang satu, tata cara mengurus jenazah, kemudian takziah, ziarah, ya, kemudian juga ada bagi waris, ya banyak lah. Tidak hanya sebab sholat, zakat ada di sana, zakat. Ya. Barangkali ada yang mau tanyakan, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Kalau contoh dalam antar ke bandara ya, kemarin kan 2 jam sebelum berangkat kan sudah siap gitu ya. Iya. Contoh subuh, ini daripada saya nggak bagian subuh, kita sholat dulu. Kalau perjalanan waktunya masih bisa gitu. Iya. Nah, terus kita sholat lagi gitu. Oh iya. Kata Nabi begini, akbarul ma'asi as-salatu li ghairi waqtiha. Seburuk-buruk maksiat, sebesar-besarnya maksiat adalah sholat di luar waktu. Jadi kalau begitu sholat di luar waktu itu bukan dapat pahala, tapi dapat dosa, bahkan itu termasuk maksiat. Subuhnya sekarang jam 4.15 misalnya, karena mau berangkat ke bandara, maka sholat subuh Bapak jam 4, itu belum waktu subuh. Maka tidak boleh sholat subuh sebelum waktunya, termasuk ibu-ibu yang ke pasar tuh, yang punya aktivitas jualan di pasar atau beli belanja di pasar. Karena kalau berangkat habis subuh nanti dapatnya jelek-jelek, yang bagus-bagusnya udah keambil orang, dibeli orang, maka dia sholat subuh dulu sebelum waktu subuh. Daripada sholat subuh di pasar nggak nyaman, katanya sholat subuh dulu. Nah itu tidak diperbolehkan karena sholat subuhnya sebelum waktu. Nah baiknya bagaimana? Ya jalan-jalan aja. Jalan aja, kalaupun sekiranya sampai sana subuhnya habis, ya tinggal kerjakan saja subuh apa adanya, namanya masuk ke dalam sholat qadha. Ya. Kalau misalnya kita takut nanti tidak ada usia sampai sana belum sholat subuh, maka sebaiknya sholat subuh di mobil, di kendaraan. Itu ya, sholat subuhnya di kendaraan. Tapi sholat subuh di kendaraan nggak bakal sempurna, apalagi sujudnya. Sujudnya kan nggak mungkin bisa Pak sujud di mobil. Pastinya kan hanya membungkuk saja. Nah maka para ulama menyebutnya itu sholat li hurmatil waqti. Sholatnya diterima, tapi apabila nanti masih ada waktu, apakah sebelum zuhur, apa jam 9, masih ada kesempatan waktu sholat yang tadi diulang, sholat lagi, sholat subuhnya disempurnakan, ya. Nah itulah makanya kita memang harus ngaji, itu problemnya. Kita masih menemukan hal-hal yang kadang di luar kesadaran agama kita, di luar kesadaran ilmu kita. Gitu Pak ya. Ya. Ada lagi? Gimana? Cukup? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan ilmu, dengan amal, dengan harta, sehingga kita tambah semangat, tambah khusyuk, tambah cinta untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma wafiq imanana bi taufiqik wa bi ta'yidik. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al amalana fi ridhaka wa 'inna ala muridin wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.